Bang Ojol lu Penunduk. Bang Putra, hasil mediasi apa tadi? Hasil mediasi alhamdulillah baik ya, karena majelis hakim mempersilahkan lagi. Sebenarnya sih udah deadline-nya udah habis untuk mediasi, tapi tadi diperkenankan kembali untuk memediasi, bisa mengungkapkan lah semua apa yang mungkin ada perubahan atau perbaikan gitu. Akhirnya tadi ya kita melakukan kesepakatan lah, karena memang saya yang tergugat kan, secara otomatis saya mendengarkan nih apa keinginan dari istri saya ke depannya seperti apa gitu. Jadi beberapa permintaan dan sebagainya tadi alhamdulillahnya memang prosesnya itu kalau memang adanya kesepakatan atau perdamaian itu namanya akta dading, bukan akta yang dibuat-buat begini gitu. Jadi itu yang akan lebih kuat dari hukumnya, dan ini langsung dari pengadilan agamanya kan gitu. Jadi nanti kita akan dipanggil kembali untuk akta perdamaiannya, karena tadi mediator harus melaporkan lagi kepada hakim. Nanti hakim lah yang akan memanggil kami untuk akta dadiknya, untuk kesepakatannya seperti apa. Seperti itu. Yang jelas dari istri saya mau ada perubahan, tentunya ada beberapa mungkin komunikasi kita selama ini kurang ya. Jadi tadi sehingga dikomunikasikan di mediator, keinginannya apa dipaparkan. Ya mudah-mudahan saya istiqomah sanggup lah mengabulkan semua apa yang dipaparkan atau apa yang diinginkan. Berarti dalam arti hasilnya akte damai ini ya, Bang? gugur ya, Bang? Akte yang pertama ini Gugur, gugur ya? karena memang tadi saya nanya juga, kan saya kebetulan nggak pakai kuasa hukum ya, jadi langsung nanya kepada mediator yang udah nanganin puluhan ribu kasus kan. Memang nggak ada kalau akte itu ya dari sini, yaitu akte dading namanya. Saya pun sebelumnya nggak tahu apa itu akte dading. Pandading ya, dading atau pandading gitulah, akta perdamaian, bukan yang seperti ini. Dan ini langsung dari pengadilan agamanya gitu, dicatatkan tadi, dibuatkan dulu, dan nanti akan segera langsung tadi lumayan luar biasa mediatornya. Jadi langsung dilaporkan kepada majelis hakim supaya majelis hakim bisa segera memanggil kita kembali untuk kita bisa diberikan akta perdamaian tersebut. Bang, berarti poinnya adalah rujuk atau berdamai. Ya insya Allah kita rujuk. Tapi tetap putusan dari pengadilan, karena kan saya masih tergugat dan istri saya penggugat. Kecuali istri saya sekarang langsung mencabut gugatannya. Tapi kan tetap ya istri saya mungkin untuk supaya dia lebih aman, lebih tergaransi lah. Jadi menunggu prosesnya, karena dari awal istri saya mau ikut prosesnya. Ya udah saya ikutkan sejauh ini, walaupun memang semalam minggu lalu saya tidak datang gitu. Karena tapi saya udah paparkan alasan kenapa saya tidak datang. Bahkan majelis hakim tadi udah sedikit membantu saya karena terlambat ya. Oh enggak, saya pribadi yang tidak mau datang gitu. Udah saya sampaikan. Mbak Septi, apa alasan dari Mbak Septi untuk menerima rujukan? Persyaratannya gimana? Tadi Abang jadi setuju atau enggak? Oh tadi untuk persyaratannya memang untuk sementara agar tidak kemana-mana, kata mediatornya jangan dikeluarkan dulu dari ruangan ini. Jadi kalau keluar dari ruangan ini berarti itu dari mediatornya, dari istri saya ataupun dari saya, karena cuma kita bertiga yang ada di ruangan ini. Berarti seperti itu. Setuju dengan persyaratan? Ya tadi saya tanda tangan kan gitu, dan difoto juga. Jadi saya ya setuju, tapi tetap harus menunggu biar majelis hakim yang menentukan, karena ini kan kami udah diproses ya, walaupun di perdata udah harus memenuhi proses hukum di pengadilan agama ini. Jadi kita harus taati juga prosesnya. Dan istri saya kan dari awal saya minta cabut laporan, keinginannya untuk supaya saya ikut proses. Mungkin tujuannya baik kan, supaya ada nih yang mengikat gitu, baik berbentuk tadi pandading tadi dan sebagainya. Jadi biar saya bisa selalu ingat itu gitu. Mbak Septi, kapan mau cabut laporannya? Mungkin setelah akta perdamaiannya keluar Kapan? Ada seminggu kemudian atau hari Selasa depan. Alasan Mbak Septi apa sih Mbak menerima rujuk? Ya karena hampir semua syarat itu terpenuhi sama Bang Putra. Dan itu juga demi kebaikan aku, demi kebaikan keluarga sih paling penting. Di hari Valentine ini menjadi kado spesial juga sih di kalian ini, momen seperti ini. Bener ya, tanggal Gimana 14 Kak? ya. Di hari Valentine menjadi momen yang terindah juga. Setting kali ya. Gimana nih Kak? Oh yang setting kali. Ya karena bisa terpenuhi ya. Oh ya Mbak, total berapa poin sih yang bisa terpenuhi semuanya kah? Hah? 8 poin ya? Dari berapa poin yang diberikan ke Bang Putra? Sebenarnya bisa ditambah banyak hal sih, tapi tadi bagus. Untuk mediatornya luar biasa sih, saya harus apresiasi.
ya luar biasa karena dia nganggap kita sebagai anaknya. Kebetulan anaknya baru berumur 26, menantunya juga baru berumur 30 kan, jadi terus punya cucu juga. Jadi itu sangat bagus sih media Tres, harus saya apresiasi sih gitu. Jadi memang dari media Tres tadi membuat bahasa yang singkat, padat, jelas gitu. Jadi bisa mempresentasikan banyak permintaan. Contohnya memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman. Terus masalah nafkah memberikan nafkah lahir dan batin gitu apa gitu. Terus beberapa hal lagi lah banyak yang nggak mungkin, ada hal yang lumayan pribadi yang kita mesti nggak paparkan. Tapi kan kedamaian, ketentraman dan sebagainya wajar untuk Berarti disampaikan. Bang Putra tidak berjanji tidak akan mengulangi kekhilafan lagi Bang, karena Iya, kalau tempo hari misalnya kan saya- bilang khilaf kan. Kalau saya khilaf lagi atau kesalahan lagi pasti saya nggak mau lagi kan. Sementara kan saya harus berjuang untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya gitu. Pasti saya lakukan juga supaya jangan dilakukan lah, supaya nggak keluarga yang nggak berantakan, nggak pisah sama anak-anak juga. Mbak Septi berarti akankah lebih protektif? Enggak sih, karena aku dari dulu yang penting itu suami aku terbuka komunikasi. Kalau protektif sih enggak, dia mau main sama siapa aja bebas sih menurut aku, cuman tahu batasan. Terus yang paling penting itu adalah kabar. Sudah merasa sangat puas belum sih dengan hasil sementara ini? No, tangan lu. Tapi tadi Bang Putra diungkapkan semua kejujuran Bang Putra tadi di hadapan mediator. Iya. Tadi Mbak Septi juga sempat kayak sedikit ini juga tadi. Sedih ya. Perempuan kan lebih emosional ya, maksudnya lebih perasaan. Tapi bagus mediator ya, karena kemarin habis ketemu sama anak-anak gak sih papinya? Iya, Karena saya sih- melihat efek itu gak sih? saya memang harus berterima kasih sama banyak sama anak-anak sih. Jadi ada kisah beberapa momen anak-anak tuh luar biasa, apalagi yang semuanya sih luar biasa. Maksudnya Khalid di usia 3 tahun dia udah bisa paksa tarik-tarik bundanya kan, bahwa keluarga kita harus lengkap gitu. Kalau ada ayah harus ada bunda gitu. Ada bunda harus ada ayah gitu. Jadi anak-anak luar biasa sih. Masalahnya masih umur 3 tahun gitu, tapi udah dia teriak kayak orang dewasa. Khalid, tariknya bunda harus ikut, bunda harus ikut. Waktu saya mau jemput anak saya ya, maksudnya kan dalam nggak ketemu kan, tapi dia masih sepinter itu, padahal baru 3 tahun. Mbak Septi. Mbak Septi itu gimana waktu itu melihat ayahnya bertemu dengan anak-anak? Yang pasti anak-anaknya seneng ya, karena kan udah lama nggak ketemu sama ayahnya. Tapi emang aku di situ nggak ikut, cuman hari pertama aja aku nganterin ke rumah. Setelah pertemuan itu ada nggak anak-anak cerita sama bundanya? Atau meminta sesuatu? Pengennya gini, bunda kita tinggal di rumah ayah aja yuk, kasihan bunda di sini, rumahnya kan sempit, dia bilang gitu. Mbak Septi, waktu sidang kedua atau minggu waktu awal-awal dulu, Mbak Septi pernah mengeluarkan pernyataan bahwa jika rujuk, Mbak Septi akan bersikap tidak seperti dulu lagi. Mungkin seperti apa sih itu Mbak? Mungkin Maksud namanya seperti itu? perempuan emosi kan mas, gitu harus sikap, kita harus sigap juga menyikapinya. Gitu, saya juga nggak semua hal saat emosional saya ungkapkan di sini kan, apa yang disampaikan gitu. Jadi saya rasa sahabat-sahabat wartawan semua mohon dimaklumi lah ya, namanya saat kita berperkara kan, kadang kalau kita nggak tenang bisa semua hal tersampaikan gitu. Itu sih, soalnya kami mediasi semalam juga gitu kok, saat dia mungkin emosional, tangisnya, amarahnya, tapi nggak perlu dipaparkan di media kan apa yang disebutkan gitu. Gitu juga mungkin teman-teman yang mungkin sempat istri saya memaparkan hal yang mungkin itu gitu, yang harapannya biar kita jadi nggak bentrok atau tergesek nih karena kata-kata itu gitu. Harapannya malah saat kita bareng lagi ya makin baik gitu. Harapannya walaupun saya saat ini tergugat, ya harapannya saya penggugat juga akan lebih baik nanti ke depannya untuk istri saya gitu. Bukan hanya saya. Abang sendiri akan membatasi pergaulan abang? Oh, saya malah saat bisa sama istri saya sekarang pisah rumah yang membatasi, kayak ingin sendiri deh. Takutnya kan lebih banyak masukan-masukan dari orang yang membuat saya jadi berpikir, oh iya enaknya sendiri bebas atau gimana gitu. Jadi saya ya sama ikan lah, banyak sama ikan di rumah gitu. Hobi, fokus ke hobi dan kerjaan sih, tapi kerjaan saya jauh lebih fokus emang. Kapan diajak pulang Mbak Septinya ke rumah? Semalam juga udah saya tanyakan untuk pulang, tunggu memang beres, mudah-mudahan secepatnya dia beres, kali aja nggak tunggu seminggu kan, nanti kita pandadingnya beres gitu biar segera. Anak-anak luar biasa sih, jadi mudah-mudahan anak-anak aku nonton ini berkat ya anak-anak luar biasa lah juga. Tapi berarti sekarang sudah merasa lega, puas, kemarin sempat stres dan sekarang sudah lega. Iya, tapi kan kembali ya, nikah itu ibadah yang panjang ya. Saya kan harus tetap memperbaiki, kan nggak mudah kan pasti kan.
semoga bisa lebih baik lah, mudah-mudahan dengan ini Allah lebih angkat derajatnya gitu kan. Nggak mudah ya saat kita lagi pada problem, mungkin mental kita jatuh, mungkin trauma dan sebagainya, tapi mudah-mudahan ya saya sebagai kepala rumah tangga bisa tunjukkan bahwa saya bisa perbaiki semuanya, perbaiki marwah dan martabat istri saya juga, derajat istri saya juga, keluarga kita juga, dan mudah-mudahan dengan kami bersama lebih banyak memberikan manfaat lah ke orang-orang. Itu yang terpenting sih, ya terutama ke keluarga kami dulu. Tapi ada tidak setelah lama dengan Kak Sakti baru ketemu semalam. Yuk, belajar yuk. Oh, jujur canggung sih, ya, apalagi yang waktu pertama kali saya bantuin deh kan. Apalagi pas pertama ya, kita udah lama gak ketemu, itu bener-bener kayak orang asing sih. Kita kayak memang bener-bener kayak orang asing, tapi jujur pas habis ketemu anak sama sekarang itu kayak udah lebih baik lah gitu. Kembali lagi pokoknya momen terbaiknya itu ketika udah ketemu anak sih gitu. Karena anak-anak juga penyampai pesan yang baik.